Jadi pohon pisang ini ibarat sebuah cermin. Kita bisa belajar dari pohon pisang yang atas sampai bawah itu bermanfaat bagi. Suasananya mendung ya. Mendung apa sudah mau malam ini? Tapi nggak masalah. Ayo kita cari orang yang terpandai di muka bumi ini, yang konon katanya sudah menemukan pohon perdamaian. Tapi orangnya di mana ya ini? Oke, kita langsung cari aja sumbernya, sumber shot of the shot, orang yang menemukan pohon perdamaian itu. Ayo, lokasi. Wah, ternyata di sini sumbernya, sumber shot of the shot, baru ketemu yang menemukan pohon perdamaian. Oke, lanjut di sini. Nah, kita berjumpa dengan sumbernya, sumber Ya Mas. shot of the shot yang konon katanya menemukan pohon perdamaian. Nah, ya. Selamat malam Pak D. Ini belum malam ya Mas. Belum malam. Ini masih padang ya Mas. Kok peteng? Wah, itu koconya dilepas dulu. Nah, ini penyebabnya Pak D. Dilepas dulu. Iya. Nah, sekarang gimana? Sudah padang? Padang. Ya. Oke. Ya ini Mas. Tadi Masnya mau tanya apa dulu? Ya, ini kan saya dari TV tidak produktif. Oh, enggak produktif. Konsumtif berarti Konsumtif, selektif Pak. Oh iya. Dengar-dengar konon-konon katanya ada pohon perdamaian yang ditemukan oleh seseorang yang paling pandai di muka bumi ini Pak D. Oh, gitu. Apa nggak salah orangnya ini? Masih itu datang pada orang yang tepat. Sebagai orang terpandai di bumi yang belajar dari shot of the shot, book of the book, atau buku babon Mas. Jadi ini saya sudah dikontak langsung Mas sama dari WHO, World Health Organization, Dewan Keamanan PBB. Jadi sudah ngontak langsung sama saya untuk mempromosikan pohon perdamaian dunia gitu loh Mas. Nah, kalau boleh tahu langsung saja pohon perdamaian itu kira-kira apa Pak D? Ya. Kok bisa ada pohon perdamaian? Ini kebetulan ini sudah saya siapkan prototipenya seperti ini gambarannya, dan kita juga nanti bisa melihat langsung. Jadi, yang disebut pohon perdamaian dunia itu adalah pisang Mas. Pisang? Ya. Pisang bukannya buah yang disukai monyet Pak D? Itu salah satu manfaat dari buah pisang. Tapi kita sama-sama nanti lihat mengapa World Health Organization, Dewan Keamanan PBB itu sampai berani-beraninya mempromosikan bahwa pisang adalah pohon perdamaian dunia itu. Nah, ini prototipenya seperti ini. Nah, kebetulan ini memang kita di bawah pohon pisang. Bukannya mau panen pohon pisang Pak? Pak, ada, ini kebetulan sedang tidak berbuah ya Mas. Ya, jadi ini simbol aja. Ya. Jadi apa tidak? Jadi lah. Jadi. Tadi saya tunggu kok. Iya. Nggak ada inspirasinya. Gitu. Belum respon ya. Belum respon. Oke. Jadi langsung saja Mas. Jadi mengapa pohon pisang itu adalah simbol perdamaian dunia? Kita mulai dari atas Mas. Ya. Tak simaknya. Dimulai dari atas, dari daun. Jadi daun pisang itu bermanfaat sekali Mas. Zaman dulu ya, zaman kita kecil itu kalau beli sesuatu itu pakai daun Mas. Ya, misalnya kita beli pecel, ya, kita beli rujak, kemudian kita mau makan itu loh yang panjang-panjang, lontong, lemper. Nah, itu semuanya dibungkus pakai daun pisang. Jadi manfaatnya untuk bungkus makanan, dan itu herbal.
ada aroma khususnya dari daun pisang. Meskipun sekarang sudah mulai tersingkirkan ya daun pisang dengan adanya plastik dan kertas ya, dengan plastik dan kertas, tapi aroma daun pisang tidak bisa tergantikan oleh bahan-bahan itu. Daunnya. Kalau dari komposisi lainnya apakah masih ada, Pak? Oh, banyak. Jadi sekarang kita lanjutkan setelah daunnya, Mas. Ya. Nah, ini pelepahnya. Jadi pelepah itu ya seperti ini, Mas. Nah, itu dulu waktu kecil itu untuk mainan jaranan. Oh, Sama mainan yang ceplok-ceplok itu. buat jaranan dia. Ya. Iya. Jadi kan ada manfaatnya Ya. gitu. Ini pelepahnya. Terus komposisi lainnya apakah ada yang manfaatnya yang lain, Pak D? Ada, Mas. Ini buahnya, Mas. Bukan rudal ini, Pak D. Bukan. Nah, ini masih perlu dinaikkan dulu grade berpikirnya. Oh, siap. Silahkan dinaikkan dulu. Ya. Nah, saya perlu menurunkan ya. Ya. 150 harojat. Udah, Mas. Udah paham ya? Dah. Ini berarti gambar pisang. pisang. Oke. Nah, pisangnya ini buahnya. Oh, ini buah yang gampang ebel, Mas. Jadi bisa dimakan anak sampai orang tua, bahkan orang yang sudah nggak punya gigi, Mas. Ompong ini Iya. bisa makan, Mas. Makanya buah pisang ini adalah gampang ebel, siapa saja bisa makan. Itu yang mateng. Yang matang bisa kan, bisa dibakar, bisa digoreng, bisa digodok, direbus ya, atau langsung. Yang masih mentah, Mas, Mentah. bisa dibikin keripik. Itu Keripik pisang. Keripik pisang. Dan itu komoditinya juga bisa ekspor. Wah, canggih. Ya. Kemudian ini, Mas, jantungnya, Mas. Ini Jantungnya bukan ada manfaatnya? Ada. Buat jantung pengganti manusia, Pak D. Bukan ya, kalau jantung yang untuk manusia ya harus diambilkan dari jantung manusia sesama jenis itu. Kalau mau transplantasi itu ya harusnya yang sesama. Kalau jantung pisang dicantelkan di jantung manusia nggak bisa. Nggak bisa, Ya, nggak bisa buat transportasi dari nggak jantung bisa. manusia. Transplantasi, Mas. Transportasi ya. Transplantasi. Nah, itulah. Iya. Tuh ya, ini jantungnya. Oh. Jantungnya ya. Iya, jantungnya. Dimasak, Mas. Dimasak. Ya. Jantungnya ini dimasak, ibu-ibu tahu itu. Oh, masih bisa pesan dulu sama ibu-ibu. Buat masak jantung. Bisa pesan itu mungkin yang nonton ibu-ibunya masak jantung. Ya. Ibu-ibu bisa memasak jantung, nanti saya bisa pesan. Tapi tidak semua jenis pohon. Yang bisa dimasak itu ya yang umum itu pisang batu atau gedang kluthuk itu, Mas. Sama pisang kepok, Mas. Oh iya. Ini yang umum untuk dimasak. referensinya ini, Pak. Bisa. Lanjut, Mas. Lanjut, Pak. Ada manfaat yang lainnya? Oh dari iya. pohon? Sekarang kita gedeboknya, Mas. Gedeboknya. Yang kayak ini, Mas. Ini deboknya ini. Gedeboknya ini. Nah, deboknya ini manfaatnya kalau dia masih basah, Mas, di tempat-tempat tertentu ya, di daerah-daerah tertentu ini untuk pakan ternak, Mas. Jadi ini diiris kecil-kecil itu, campuri garam, kemudian ada dedak juga dikit. Nah, dicampur gitu. Jadi itu makan ternak, Mas. Jadi ternaknya dimakan kan ini nanti bisa berbuah pisang juga. Oh yo, wah, itu asupan gizi buat ternak, jadi dia tambah gendut gitu. Ini kalau yang basah. Kalau kira makan dari ini nanti bisa keluar buah pisangnya. Bisa, karena otomatis sudah mati, Mas. Jadi pisang ini kan berbuah tumbuhnya tidak pakai spora ya, pakai tunas, jadi tidak bisa lewat sini. Gitu. Nah, kemudian kalau kering, Mas, itu bisa dijadikan handicraft, kerajinan tangan. Itu banyak, Mas. Bisa bikin tas, bisa bikin figura, macam-macam lah, banyak, Mas. Ini dari pelepas pisang yang sudah kering. Kemudian untuk mengangkut tembakau, ya, mengangkut tembakau itu ya banyaknya pakai pelepas pisang, Mas, tidak pakai yang lain. Memang Pak D orang terpandai di dunia, bisa menciptakan pohon perdamaian. Tidak menciptakan, Mas, ya, Tidak hanya menciptakan.
mempromosikan. Mempromosikan, gitu, ya. mempromosikan pemirsa Buka Mencipta. Ya. Kemudian ke bawah Mas. Oh ini dalamnya ini Mas, dalamnya. Oh ternyata masih dalamnya juga ada ya. ini manfaatnya luar biasa nih Pak D. Memang orang terpandai di muka bumi. Ini dalamnya Mas, galihnya itu dimasak juga bisa Mas. Apalagi kalau yang kecil, jadi pohon pisang yang masih kecil itu untuk dimasak. Termasuk Mas bonggolnya Mas. Bonggolnya pisang amazing, bonggolnya juga ada manfaatnya yang benar-benar ini Pak. Bonggolnya juga bisa dimanfaatkan untuk dimasak. Juga bisa dimasak? Bisa dimasak bonggolnya, tapi memang harus ada perlakuan khusus ya, perlakuan khusus untuk memasaknya. Jadi dari daun sampai bonggol sudah semua Mas. Sudah semua. Ya. Jadi memang pohon perdamaian itu pohon pisang Pak. Pohon pisang, karena pisang itu kalau di breakdown, dipisahkan itu dari kata pis dan sang. Pis itu artinya damai, perdamaian atau kedamaian. Kalau sang itu adalah irregular verb dari kata sing atau menyanyi. Sing, seng, sang. Jadi pohon ini boleh dikatakan sebagai pohon yang mengajak kita untuk nyanyi bersama-sama, menyanyikan perdamaian. Begitu supaya ya ini kan disinyalir mau ada perang dunia ketiga itu Mas. Oh berarti ini ada campur tangan PBB juga Pak? Ada. Jadi saya itu sudah dikontak langsung melalui teleportasi dari Dewan Keamanan PBB ikut mempromosikan ini Mas. Jadi buah pisang itu memang untuk ajakan perdamaian dunia. Terus ini yang terakhir, apa yang bisa kita ambil dari filosofi hikmah pohon perdamaian alias pohon pisangnya? Selalu ada. Jadi pohon pisang ini ibarat sebuah cermin. Kita bisa belajar dari pohon pisang yang atas sampai bawah itu bermanfaat bagi manusia. Jadi kita itu ya harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Kedudukannya sebagai apapun, jabatannya apapun, pekerjaan apapun, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas. Bentar Pak D. Nah, itu buat apa Mas? Ini ada sesi pengajiannya juga Pak D. Itu ya, ini bukan pengajian Mas, tapi kita berbagi kebaikan. Tapi ya misalnya Mas pakai peci ya tambah ganteng Mas. Ya. Iya ya. Berarti ini sekaligus sambil menyelam minum air gitu ya. Iya. Itu bukan kembung itu, nanti kembung. Enggak, minumnya dikit aja. Oh iya. Saya lanjutkan Mas. Ya monggo. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kaya bermanfaat dengan hartanya, yang pinter bermanfaat dengan ilmunya, yang kuat bermanfaat dengan tenaganya, dan yang tidak bisa apa-apa bermanfaat dengan mendoakan. Pak D, terima kasih atas doanya dan pengetahuannya. Nah ngomong-ngomong ini habis pengajian kan ada itu takirnya itu. Oh Mas, kita kan di sawah ya Mas. Oh, di sawah karena kebetulan teleportasinya jatuhnya di sini ya Mas, nggak di masjid ya. Oh gitu ya, berarti takirnya itu lain waktu ya, aja Pak D. waktu aja, ambil di rumah sendiri. Oh iya, terima kasih. Ini kita kembalikan ya. Iya ya. Jadi kembalikan grade masih diturunkan lagi. Ya. Saya tak naikkan lagi. Iya ya. Jadi videonya bisa berlanjut di lain waktu aja ya. Oke, terima kasih atas. Oke, kita tadi sudah membahas menemukan sumber pohon perdamaian pisang. Nah, setelah ini kita sambung lagi ke video-video berikutnya. Oke, salam koit, koplak edukatif.